Pemirsa, kepolisian telah membuka pos DVI antemortem bagi korban erupsi Gunung Marapi di Posko Utama Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 49 orang pendaki berhasil dievakuasi, namun petugas memperkirakan masih ada 26 orang pendaki berada di atas Gunung Marapi. Dokes Polda Sumatera Barat membuka pos DVI antemortem di Posko Utama Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Keluarga pendaki korban erupsi Gunung Marapi diminta langsung mendatangi pos membawa sejumlah data pendukung. Salah satu keluarga datang dari Jakarta. Seorang pendaki asal Jakarta, Muhammad Al-Fikri, tidak dapat dihubungi. Demikian pula teman-teman kuliah yang mendaki bersamanya. Ada adik namanya Muhammad Al-Fikri. Terakhir kontak kapan, Bu? Kemarin tuh sempat mau ditelepon di WA jam 11. Masuk tapi nggak direspon. Jam 11 siang, berarti sebelum erupsi ya? Iya. Nah, habis itu udah nggak ada kontak, udah hilang sinyal kayaknya. Naik dengan siapa, Bu, kabarnya? Dia sama teman-teman kuliahnya. Di mana kuliahnya? Di kampus Politeknik Negeri Padang. Politeknik Padang. Ibu dari mana, Bu? Kalau saya kan tinggal di Jakarta, jadi saya dari tadi pagi berangkat dari Jakarta ke sini. Sudah puluhan orang melaporkan anggota keluarga ke pos antemortem Polda Sumbar. Petugas masih berupaya melakukan evakuasi para pendaki. Kita kumpulin dulu data antemortemnya, yaitu data antemortem itu data orang hilang. Nah, dari pihak keluarga nanti kita tanya apa ciri-ciri khas dari korban, kemudian nanti kita cocokkan di posko postmortemnya di Rumah Sakit Ahmad Muhtar. Jadi kebetulan posko postmortemnya kita laksanakan di Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Petugas telah mengevakuasi 49 orang pendaki. 8 orang diantaranya langsung dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar dan kondisi kesehatan lainnya. Diperkirakan masih ada 26 orang pendaki yang terjebak di Gunung Marapi. Rumah sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi telah disiapkan untuk menangani para korban. Tim SAR gabungan masih berupaya mengevakuasi semua pendaki. Petugas bekerja ekstra keras berpacu dengan waktu karena faktor cuaca dan erupsi yang masih terus terjadi. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pendaki wanita korban erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat yang videonya viral berhasil dievakuasi dan dirawat intensif di rumah sakit. Petugas pos pengamat Gunung Api Marapi mencatat hingga Senin pagi telah terjadi 47 kali letusan susulan. 11 orang ditemukan meninggal dunia. Pendaki wanita korban erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat yang videonya sempat viral berhasil dievakuasi dan dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Muhtar Bukit Tinggi dengan kondisi luka bakar 45%. Sebelumnya video selfie korban meminta tolong dengan kondisi sekujur tubuh diselimuti debu vulkanik viral dan korban sempat diisukan meninggal dunia. Korban terjebak erupsi Gunung Marapi usai pendakian dilakukan dan akan kembali ke base camp. Sebanyak 75 pendaki tercatat di posko pendakian Gunung Marapi. 11 orang ditemukan meninggal dunia. Hingga Senin pagi tercatat ada 26 pendaki yang masih berada di atas Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Petugas pos pengamat Gunung Merapi mencatat hingga Senin pagi telah terjadi 47 kali letusan susulan. Jumlah survivor saat ini sudah mencapai 75 orang yang sudah terdata di posko dan 49 sudah terevakuasi dengan selamat. Tim gabungan sudah berhasil menemukan 3 orang selamat dan 11 orang dalam keadaan MAC Delta. Dan saat ini lagi proses evakuasi dari puncak ke bawah. Erupsi Gunung Merapi berketinggian 2.891 mdpl juga mengakibatkan sebagian besar wilayah Sumatera Barat terdampak hujan abu. Selain Bukit Tinggi dan Agam, hujan abu menyebar ke Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Pasaman Barat. Saat ini status aktivitas Gunung Api Marapi berada pada level 2 atau waspada. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan.
Erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat mengakibatkan hujan abu vulkanik di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jalanan dan objek wisata tertutup abu vulkanik. Bahkan pengendara sepeda motor terpleset akibat jalanan licin diselimuti abu vulkanik. Seorang pengendara motor jatuh terpleset saat melintas di jalan pedestrian Taman Jam Gadang, kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jalanan kota Bukit Tinggi licin akibat diselimuti abu vulkanik letusan Gunung Merapi. Dari kejauhan terlihat Gunung Merapi masih menyemburkan abu vulkanik meski tertutup awan mendung. Letusan Gunung Merapi membuat Kabupaten Agam dan kota Bukit Tinggi dilanda hujan abu. Beberapa pengendara tujuan luar kota yang melintas di bawah guyuran hujan abu memilih kembali pulang menunda perjalanan. Petugas pemadam kebakaran dan kepolisian diturunkan untuk membersihkan abu vulkanik. Akibat tebal tumpukan abu vulkanik di jalan, pengendara diminta berhati-hati saat melintas. Pembersihan letusan Gunung Merapi, masyarakat banyak di Taman Jam Gadang dan abu sangat banyak, masyarakat tidak memakai masker. Sehingga kita lakukan pembersihan dan di sini dapat informasi tadi ada masyarakat yang naik kendaraan, ada yang terpleset jatuh. Dan kami juga ikut membersihkan jalan seputaran Jam Gadang dan Jalan Sudirman. Debunya sudah lumayan tinggi tadi, sehingga kita harus melakukan pembersihan semaksimal mungkin. Wisatawan di objek wisata Jam Gadang pun berangsur meninggalkan lokasi akibat hujan abu vulkanik. Warga di Bukit Tinggi dan Agam serta daerah terdampak hujan abu diimbau menggunakan masker saat keluar rumah. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah Senin petang erupsi. 4 kali letusan terjadi dengan tinggi kolom 500 meter di atas puncak. Meski terjadi peningkatan aktivitas vulkanik, namun status Gunung Merapi masih tetap bertahan di level 3 siaga. Detik-detik erupsi Gunung Merapi terpantau CCTV. Kantor Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta. Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah Senin petang erupsi disertai semburan awan panas sebanyak 4 kali. Awan panas pertama terjadi pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom 500 meter di atas puncak dan jarak luncur 2,4 km ke arah hulu Kali Boyong. Selain awan panas, hujan abu tipis juga terjadi di seputar pos pengamatan Gunung Merapi, Babadan, Magelang, Jawa Tengah. Meski aktivitas vulkanik terus mengalami peningkatan, hingga saat ini BPPTKG Yogyakarta masih mempertahankan status Merapi pada level 3 siaga. Warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar lereng Merapi pada radius 5 hingga 7 km. Sementara itu setelah aktivitasnya sempat menurun, Gunung Anak Krakatau kembali erupsi pada Senin kemarin. Gunung yang berlokasi di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan, melontarkan abu vulkanik setinggi 2 km. PVMBG menyebutkan erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi Senin tanggal 4 Desember pukul 12.41 WIB. Ketinggian kolom letusan pada erupsi kali ini setinggi 2 km di atas permukaan laut mengarah ke tenggara. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 71 mm dan durasi 110 detik. Dari pos pantau di Desa Hargo, Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, erupsi Gunung Anak Krakatau telah terjadi sejak 26 November lalu. Setidaknya erupsi yang menyemburkan abu vulkanik hingga 2 km tercatat 4 kali, yaitu 1 kali pada 26 November, 2 kali pada 27 November, dan 1 kali pada 4 Desember kemarin. Saat ini Gunung Anak Krakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat khususnya nelayan dan wisatawan diimbau tidak mendekati anak Gunung Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Pemirsa, petugas menemukan satu lagi korban tewas dalam bencana longsor di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Jenazah seorang wanita ditemukan tertimbun batu besar di dekat Senior Hotel Bakara, sekitar 80 meter dari perairan Danau Toba. Petugas menggunakan alat berat beko untuk mencari korban longsor di sekitar Senior Hotel Bakara, Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara.
Hasil pencarian mendapati jasad seorang wanita lansia, Tiamin Boru Sinambela atau Opung Eva, 78 tahun, warga desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Humbang, Hasundutan. Tiamin Boru Sinambela atau Opung Eva adalah satu dari 11 orang yang dilaporkan hilang dalam bencana longsor. Jasad korban mulai membusuk dan mengeluarkan bau, sehingga aparat dapat menentukan lokasi korban. Jasad korban dibawa ke Puskesmas Bakti Raja untuk mendapatkan visum sebelum diserahkan pada keluarga. Lantai ditemukan Pak di depan Sinar Hotel. Apakah ada tanda-tanda bau busuk Pak? Kenapa? Ada tanda-tanda bau busuk? Sudah ada tanda-tanda busuk, tapi semua akan dibawa ke forensik dulu, baru dimakamkan dan dikasihkan kepada pihak keluarga. Kalau sekilas tadi melihat Pak masih muda atau gimana Pak? Sudah tua. Sudah tua Pak ya? Sudah tua. Dia tertumpuk batu atau gimana Pak? Tertumpuk yang kemarin itu, tertumpuk batu-batu juga dengan selimut dari Senior Hotel itu. Musibah banjir dan tanah longsor menimpa desa Simangulampe, Kabupaten Humbang Hasundutan hari Jumat. 35 rumah rusak, 2 orang tewas dan 10 orang masih hilang. Pencarian korban telah diperluas hingga ke lokasi mendekati perairan Danau Toba. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional di Jakarta dan mendapati harga komoditi cabai menembus angka Rp120.000 per kilogram. Tak hanya konsumen menjerit, para pedagang juga mengeluh lantaran omset penjualannya menurun. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di Jakarta masih tinggi bahkan terus merangkak naik. Pantauan di pasar tradisional Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat, harga komoditi cabai masih di angka Rp100.000 per kilogram. Selain cabai, komoditi lain yang naik harga adalah bawang merah dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram, serta sayur mayur seperti tomat, kol, dan sayuran yang rata-rata naik antara Rp1.000 hingga Rp3.000. Tak hanya harga naik, pasokan di tingkat distributor juga mulai langka. Kayak kemarin semua 100 tapi. Semuanya 100. Ini kan naik Bang. Ini di sononya ada apa enggak sih stoknya? Enggak ada stok, kayak kemarin tuh cabai nggak ada, kemarin kosong. Oh kosong. Ya mahal. Kalau semalam lumayan lah ada barangnya. Lumayan. Biasanya harganya 40. Iya. Sekarang berapa tuh? 100. Sampai 100. Iya. Bu, harga cabai kan mahal Bu. Ibu dikurangin nggak Bu belinya Bu? Saya kurangin. Oh kurangin. Iya. Karena semuanya mahal ya? Iya semua mahal. Untuk memantau langsung bahan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan inspeksi langsung ke pasar tradisional Johar Baru, Jakarta Pusat. Mendak tak hanya menanyakan harga komoditi pokok dan sayuran, juga sempat berdialog singkat dengan sejumlah pedagang. Mendak mendapati harga sejumlah komoditi bahan pangan masih tinggi. Bahkan komoditi cabai rawit merah tembus Rp120.000 per kilogram. Selain cabai, komoditi telur ayam juga berangsur naik. Meski semua komoditi bahan pangan mengalami kenaikan, Mendak menilai harga-harga tersebut masih sesuai dengan harga eceran tertinggi. Nah, sebenarnya kalau telur 28, 29 itu memang itu harga patokan. Kalau 26 itu petelurnya rugi sebetulnya. Ya. Ayam juga kalau 32 itu rugi, bisa bangkrut dia. Jadi semua masih stabil, beras juga stabil tapi tinggi, belum turun. Hanya memang cabai, tadi kita juga minta kalau banyak, ya nanti angkutnya itu bisa disubsidi oleh pemerintah daerah. Untuk menekan harga cabai, Mendak akan mengupayakan agar di tingkat pengecer harganya tak terlalu tinggi. Mendak juga akan minta pemerintah daerah menanggung biaya pengiriman bahan pangan dari daerah ke Jakarta agar harga jual di tingkat pedagang lebih terjaga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Ratusan orang berunjuk rasa di depan kantor DPW PSI Yogyakarta. Mereka mengecam pernyataan politisi PSI Ade Armando yang menyinggung soal dinasti di Yogyakarta. Unjuk rasa diiringi pasukan brigade di barisan terdepan
Massa yang tergabung dalam paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman mengenakan surjan dan blangkon. Kehadiran massa aksi sempat diadang barikade kepolisian. Bahkan sempat terjadi negosiasi alot karena kepolisian hanya mengizinkan perwakilan massa untuk menyampaikan aspirasi di kantor DPW PSI DIY. Massa mendesak kepolisian menangkap Ade Armando karena menyebarkan kabar bohong. Massa mengecam pernyataan politisi PSI Ade Armando yang menyinggung soal dinasti di Yogyakarta dan menilai Ade Armando tak paham sejarah. Ade Armando menyebut posisi gubernur dan wakil gubernur DIY yang dijabat Sultan dan Pakualam merupakan praktik politik dinasti, padahal keistimewaan DIY diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Pemirsa, setelah sempat dihapus dan menuai sorotan, KPU berencana kembali mengadakan 2 kali debat khusus untuk Cawapres. Meski demikian, dalam debat tersebut Cawapres tetap akan didampingi oleh Capres masing-masing. Debat calon presiden dan calon wakil presiden diselenggarakan sebanyak 5 kali, yang dimana rinciannya 3 kali untuk debat calon presiden dan 2 kali untuk debat calon wakil presiden. Kami berencana akan mengatur di mana di setiap debatnya itu akan didampingi masing-masing pasangan calon yang tentunya nanti ini akan dikoordinasikan kembali dalam rapat koordinasi dengan tim kampanye. Misalnya di dalam debat calon presiden, ya, pasangannya wakil presiden dapat mendampingi. Nah, tetapi aktor utamanya itu adalah calon presiden. Jadi porsi besarnya ada di calon presiden. Begitu juga sebaliknya pada saat debat calon wakil presiden itu dapat didampingi oleh calon presidennya. Porsi utamanya itu adalah calon wakil presidennya. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan belusukan ke pasar tradisional di Kabupaten Karawang, Jawa Barat Senin siang. Anies mendengarkan keluhan para pedagang dan pembeli terkait mahalnya harga bahan pokok beberapa pekan terakhir. Calon Presiden Anies Baswedan masih melanjutkan kampanyenya di Jawa Barat. Dalam belusukan ke Pasar Baru Karawang, Jawa Barat, Anies disambut oleh para pedagang dan pembeli. Mereka menyampaikan keluhan kepada Anies terkait mahalnya harga bahan pokok saat ini. Salah satu komoditi yang harganya naik signifikan adalah cabai. Anies pun berdialog dengan para pedagang dan pembeli dan menyampaikan program dari pasangan Amin untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengungkap program atau visi misinya di Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkap program atau visi misinya di hadapan mahasiswa Universitas Padang pada Senin siang. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Kota Tangerang pada Senin pagi. Pada kampanye kali ini, Gibran kembali membagikan susu untuk anak-anak sekaligus menyapa ratusan santri di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, Batu Ceper, Kota Tangerang. Puluhan ibu bersama anaknya yang masih balita berdesakan saat antre mendapatkan susu yang dibagikan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Pembagian susu gratis ini dilakukan Gibran dan sang istri di Kelurahan Poris, Cipondoh, Kota Tangerang. Selain membagikan susu, Gibran juga menyapa ratusan santri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, Batu Ceper, Kota Tangerang. Gibran mendengarkan satu persatu pertanyaan dan curhatan dari para santri. Banyak dari para santri yang masih bingung dan ragu akan kemana mereka setelah lulus dari pondok pesantren. Gibran pun mengajak para santri untuk siap menghadapi tantangan ke depan dengan memperkaya ilmu agama disertai ilmu teknologi. Gibran juga berjanji akan menyiapkan dana abadi pesantren untuk kemajuan pondok pesantren.
yang dikarang oleh beliau Wali Kota Karbitan. Ngeten Mas. Proses evakuasi timbunan material longsoran di jalur rel ganda kereta api Banyumas masih berlangsung. Untuk sementara PT KAI Daop 5 mengalihkan rangkaian kereta api ke jalur lain. PT Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto mengerahkan 3 alat berat ke lokasi bencana longsor yang menyebabkan jalur rel kereta api di lembah Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah tertimbun longsor. Alat berat yang dikerahkan adalah sebuah kren kereta api dan 2 ekskavator yang digunakan untuk menyingkirkan material longsor yang menutup 2 jalur rel di lokasi tersebut. Selain menutup jalur rel, sebuah menara sutet yang nyaris roboh akibat dihantam longsor dan dapat menimpa jalur rel di bawahnya. Pihak PT PLN juga dilibatkan untuk memperbaiki menara sutet tersebut. Proses untuk menyingkirkan material longsor dengan ketebalan 4 meter dan luas sekitar 50 meter cukup sulit karena lokasinya berada di lembah. Ya, tentunya kita akan upayakan satu jalur dulu agar bisa dilalui oleh kereta api. Tentunya jalur yang paling mudah dulu yang dilalui seperti itu. Nanti akan bertahap untuk 2 jalur, jadi hilir maupun hulu dapat dilalui kereta. Bencana longsor yang menimpa jalur ganda rel kereta api terjadi hari Senin sekitar pukul 1 dini hari. Akibatnya jalur hilir terdampak sehingga dialihkan melalui hulu. Tim gabungan dari PT KAI Daop 5 Purwokerto terus berupaya memulihkan 1 jalur rel kereta api tersebut agar bisa dilintasi rangkaian kereta. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Puluhan kendaraan mogok, ratusan rumah dan kebun sawit warga terendam. Banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter merendam ratusan rumah warga, gedung sekolah, fasilitas jalan di 3 desa di Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Banjir yang merendam jalan raya mengakibatkan puluhan kendaraan sepeda motor yang melintas mogok. Selain tingginya curah hujan yang membuat air sungai meluap, jebolnya tanggul penahan banjir juga menjadi faktor utama. Banjir terjadi setelah hujan mengguyur lokasi selama 2 hari. Lebih tinggi daripada tadi pagi, tapi diperkirakan air stagnan dan tidak melebihi daripada ini. Penyebabnya karena hujan di 2 hari berturut-turut ini dan di sebelah sana ada tanggul sungai yang jebol sekitar 5 meter. Itulah penyebab makanya air ini semakin besar, semakin deras. Petugas berupaya mengevakuasi warga untuk mengantisipasi banjir semakin tinggi, namun warga memilih untuk tetap bertahan di rumah. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda melaporkan. Diduga korsleting listrik, puluhan lapak di Pasar Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terbakar Senin sore. Petugas kesulitan memadamkan api karena banyak warga yang menonton. Kebakaran terjadi di Pasar Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin sore. Api yang terus membesar membakar 30 lapak milik pedagang. Sejumlah pedagang panik berupaya menyelamatkan barang dagangannya. Api pertama kali diketahui oleh salah satu pedagang yang melintas. Banyaknya warga yang menonton sempat menyulitkan petugas memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di area kios ikan dan merambat ke kios daging dan pakaian. Sekitar 2 pekan lalu, kebakaran juga terjadi di area pasar namun dalam skala kecil. Dari blok apa itu, Bu? Dari blok ikan yang jual ikan. Kondisi waktu terbakar memang sepi atau gimana? Itu katanya dari kulkas. Dari kulkas? Ya. Banyak, Pak. Banyak. Yang separuh kan tidak ada ini. Ikan, los ikan sama jagal tuh habis. Sama jual rawan tuh habis. Tidak ada korban jiwa karena penghuni pasar berhasil menyelamatkan diri. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Bagi para pekerja di kota besar adalah hal yang lumrah jika sulit membagi waktu untuk berolahraga. Nah, bagi Anda yang ingin berolahraga di tengah kesibukan, sebuah kelas olahraga baru hadir untuk membuat tubuh Anda tetap bugar. Pickleball dan touch tennis menjadi olahraga yang patut untuk dicoba.
Di tengah aktivitas padat, olahraga menjadi hal yang penting dilakukan untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mengenal olahraga baru yang unik dan mengasah keterampilan. Adalah pickleball. Olahraga ini perpaduan antara cabang olahraga tenis, tenis meja, dan bulu tangkis. Bola plastik berlubang menjadi ciri khas olahraga yang baru masuk Indonesia tahun 2019 ini. Jadi kita hanya butuh kontrol sama kontak. Kontak untuk dari bola ke pedalnya harus tepat. Nah, swingnya bukan hampir ya, tapi dia varian dari tenis meja sama badminton. Jadi swingnya mirip seperti itu, hanya beda di peraturannya aja. Selain itu ada touch tennis. Hampir mirip dengan olahraga tenis pada umumnya, touch tennis mempunyai bola yang empuk dan raket lebih pendek. Cocok sekali untuk para pemula yang ingin mengenal olahraga tenis. Jadi untuk touch tenis itu lebih gampang dipelajari sebenarnya. Karena kan kalau untuk bola touch tenis ini kita pula lebih cepat untuk kita rally. Karena kan untuk main tenis kita harus bisa rally ya kan, harus bisa main, kita bisa tektokan sama teman ya kan. Karena kan kalau untuk bolanya squash atau spon ini gampang untuk dipelajari. Ya, kedua olahraga ini merupakan 2 dari 4 kelas baru yang dapat diikuti peserta dewasa. Selain touch tennis dan pickleball, ada juga kelas barre yang merupakan gabungan dari gerakan balet, pilates dan yoga, dan juga rock jam. We grow as community and we realize that our teens and adults also are interested in these activities. So for those who has passion in sports and performing arts, we are really thrilled to launch this adult program. Jika biasanya kelas yang menawarkan aktivitas ini menghadirkan peserta atau murid usia anak-anak, kali ini spesial menghadirkan kelas dewasa. Kehadirannya diharapkan bisa mengakomodir kebutuhan olahraga kaum urban. Saya belum pernah tuh, saya biasanya badminton aja. Seru banget sih, beda sih, totally beda dari badminton. Tapi coachnya di sini tuh help kita banget gitu loh. Jadi it's a new experience sih buat saya juga. Ini pengalaman yang seru. Ini pertama kali saya juga mencoba kegiatan ini. Tadi saya diajar sama coachnya, baik dia bersabar kalau misalnya kita tidak bisa. Difasilitasi oleh instruktur profesional dan berkualitas, diharapkan para peserta mengikuti seluruh kegiatan dengan menyenangkan. Tentunya patut untuk dicoba. Dari Tangerang, Banten, Syahreza Zanki, Jemi Jasim melaporkan. Sania, penyanyi ternama ibu kota yang juga calon anggota legislatif Partai Perindo, mengunjungi warga di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Caleg DPR RI Dapil 2 Jawa Barat Partai Perindo ini mendekatkan diri ke tengah masyarakat dan memberikan bantuan tes kesehatan gratis untuk warga. Sania menyambangi warga di 3 desa di Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa yang dikunjungi yaitu Desa Babakan Petei, Desa Bojong, dan Desa Citaman untuk mensosialisasikan program-program unggulan Partai Perindo. Kehadiran caleg DPR RI Dapil 2 Jawa Barat yang hits dengan lagu Santai hingga Cintai Aku Lagi ini disambut hangat oleh emak-emak. Sania dengan nama asli Siti Tuti Susilawati juga hadir memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada warga yang hadir. Nama Siti Tuti Susilawati mungkin emang agak sedikit awam, tapi karena inilah pentingnya saya harus hadir, bertemu dan silaturahmi dengan ibu-ibu dan warga yang ada di sini. Sementara itu di Kecamatan Dayakolot, Siti Tuti Susilawati juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga Desa Citerep. Sambang warga menjadi cara agar lebih dikenal masyarakat serta untuk mendulang 100.000 suara pada Pileg 2024 mendatang. Menyampaikan visi misi Capres dan Cawapres 2024 Ganjar Mahfud juga menjadi salah satu agenda para caleg Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pentas musik menampilkan artis papan atas digelar di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, menandai 20 tahun berkarya di industri Indonesia. Gelaran bertajuk Don't You See Me Festival 2023 menjadi puncak peringatan perayaan ulang tahun Mie Sedap.
Pergelaran musik dan beragam aktivitas bertajuk Don't You See Me Festival 2023 diselenggarakan di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta 1 hingga 3 Desember. Don't You See Me Festival 2023 merupakan puncak peringatan perayaan ulang tahun Mie Sedap yang telah 20 tahun berkarya di industri Indonesia. Festival ini menyajikan beragam keseruan mulai dari booth games dan foto, stage karaoke, creative lab, hingga berbagai menu kreasi mie sedap. Pengunjung dapat menikmati seluruh bagian acara tanpa dipungut biaya masuk. Pentas musik yang digelar menampilkan artis papan atas Indonesia, mulai dari Isyana Saraswati, Koldiak, Om Leo berkaraoke, serta Disco Pantera. Seperti expression box ada di sini, ada Instagramable spot, terus udah kayak gitu kita punya 7 menu kreasi yang spesial banget kita hadirkan di event ini. Jadi seperti ada mie sedap goreng Ju Truffle, ada Singapura Spasi Laksa Crispy Tempura, dan itu cuman ada di event ini gitu. Don't You See Me Festival 2023 juga bertujuan menginspirasi kalangan muda untuk terus berkarya. Acara ini berkolaborasi dengan ilustrator muda W.D. Willy dan berbagai brand lokal Indonesia. Jadi di ulang tahun yang ke-20 ini Mie Sedap punya campaign yaitu Don't Stop Me Now, di mana campaign ini tuh relate banget sama anak muda zaman sekarang karena di usia 20 tahun itu adalah usia di saatnya kita itu lagi mengembangkan potensi, kemampuan diri kita gitu. Jadi ini sangat relate banget sama anak Gen Z sekarang ya. Kolaborasi dengan seniman muda dan brand lokal diharapkan dapat mengembangkan potensi dan kemampuan anak muda dari Gen Z saat ini. Dari Jakarta, Else Casey, Dimas Winardi, iNews melaporkan.